Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal ya, latihan soal persiapan TBI BUMN tahap kedua. Kali ini untuk lesson ke-9 tentang grammar. Ya, ini mencangkup materi gerund, kemudian ada infinitive dan simple form ya. Ini juga sering dikeluarkan pada tes TOEFL, model TOEFL begitu. Nanti teman bisa gunakan untuk nanti soal, di pause dulu, diprediksi dan dicocokkan dengan pembahasan. Nomor 1 teman, temanya adalah tentang infinitif ya. Jadi infinitif itu adalah biasanya sebenarnya to infinitif biasanya. Karena to itu diikuti oleh simple form ya, dari verb ya, seperti to be, to go ya, to give, to build. Nah, jadi memang untuk infinitif itu pasti diikuti oleh simple form atau verb 1 teman-teman, atau nama lainnya ya, ini verb 1. Kemudian teman, infinitif juga sering diikuti oleh objek atau infinitive phrase ya, seperti to give direction, ini sebagai objeknya, kemudian to build a house, dari objeknya. Nah teman-teman, untuk fungsi dari infinitif ada beberapa ya, ada 2 yang sering digunakan sebagai subjek ya. To help others. Nah, ini kan subjeknya. Ini sebagai subjek, kemudian sebagai verb, rewarding ya, ini sebagai objeknya ini atau sebagai sifatnya, adjektifnya di sini. Kemudian he attempted to. Nah, sebagai object of a verb ya. Jadi teman di sini verbnya kan attempt ya. He sebagai subjek, kemudian attempt sebagai verb, maka to swim across the river ini adalah objek verb ya, jadi objek dari verb. Tapi infinitif tidak dapat menjadi objek of preposition teman-teman, seperti by to. Nah, seperti kan preposisi itu kan by, in, for ya. Jadi setelah by, in, for dan sebagainya nggak bisa diikuti oleh to ya, double itu intinya ya. By to, into kan nggak bisa ya, into. Tapi kalau into digandeng bisa into ya. Nah teman, untuk soal ini untuk bla 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 at home requires only 3 types of chemicals, bla bla bla, several pieces of simple equipment and running water. Nah, ini adalah penerapan dari to infinitive di depan, teman-teman. Ini bisa dipakai to ya. Jadi to develop film at home. Nah, ini sebagai subjek berarti teman ya. Jadi sepanjang ini to develop film ya, ini sebagai subjek, at home. Nah, itu requires. Nah, ini sebagai verb. Maka ini to infinitive berperan sebagai subjek ya. To develop film at home only 3 types of chemical ya. Jadi requires only 3 type of chemicals. Several pieces and running water. Jadi itu yang A, C, dan D tidak tepat karena tidak sesuai untuk konteks soal ini, yaitu untuk to infinitive. Jadi teman, untuk mengembangkan film di rumah hanya membutuhkan 3 jenis dari senyawa kimia ya. Kemudian beberapa pieces, beberapa potongan dari alat yang sederhana dan juga air yang mengalir. Jadi begitu. Nah teman, kenapa harus pakai to infinitive? Karena infinitif itu digunakan untuk menunjukkan tujuan ya, menjelaskan mengapa kejadian terjadi ya. Seperti ini, he took lessons to learn how to dance. Jadi why did he take lesson? Karena to learn how to dance itu alasannya. Jadi menunjukkan tujuan dari pertanyaan gitu ya, menjelaskan mengapa kejadian terjadi. Karena kejadiannya dia he took lesson ya, mengambil pelajaran gitu. Dan teman, frasa infinitif bisa di depan ya, kayak nama saya tadi ya, berada di awal kalimat dan dipisahkan dengan koma. To learn how to dance, koma, he took lesson. Dan juga kadang pakai in order ya, in order to learn itu sama saja ya, juga menunjukkan tujuan di situ. Maka teman di sini, karena ini adalah tujuan ini kan, maka ini penggunaannya yang tepat adalah to develop properly ya. Jadi untuk berkembang dengan baik, telur dari sebagian besar burung harus dijaga hangat gitu ya, atau harus hangat untuk kondisinya begitu. Jadi itu untuk soal ini konteksnya adalah menunjukkan tujuan ya, maka yang tepat pakainya adalah to infinitive ya, bukan by properly developing ataupun they develop properly. Ini untuk konteks kalimat juga nggak cocok, dari segi grammatical juga kurang tepat untuk opsi A, B, dan C. Nomor 3 teman, jadi ini temanya ketiga adalah infinitif juga dapat berbentuk pasif ya, tapi tetap harus mengandung to
tapi diikuti oleh be. Nah, jadi to be dan past participle ini adalah tiga gitu ya. Contohnya di sini Nan Si Hong was the only person to be ya, to be asked. Nah, jadi orang ini ya adalah satu-satunya orang yang diminta atau ditanya untuk berbicara di perayaan gitu ya. Jadi ditanya loh ya. Nah, jadi to be pasti harus diikuti. Kalau adanya depan ada to pasti untuk pasif harus diikuti oleh be. Ya. Maka teman untuk soal ini in 1959 the political philosopher Hannah Arendt became ya ini became karena past tense ya the first woman. Nah ini bla 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 a full professor. Ini kan konteksnya pasif ya. Jadi orang ini menjadi wanita pertama yang yang ditunjuk berarti kan ya, berarti to be appointed di situ. To be appointed a full professor. Jadi yang ditunjuk sebagai profesor penuh di Universitas Princeton. Jadi begitu teman ya. Nah, ini menggunakan frase infinitif ya untuk pasif. Maka teman juga dipahami konteks kalimatnya ya. Ini pasif atau aktif. Kalau jelas pasif dengan adanya to be maka dengan adanya to ya, maka harus ada be-nya gitu. Dan jelas ini adalah verb 3 ya, appointed. Nah, to be appointed juga verb 3, maka cocok dengan untuk pola itu. Nomor 4 teman-teman, ini adalah to infinitive yang dapat diletakkan setelah kata sifat ya, itu peletakannya ya. Jadi it's important to change. Nah, ini kan bagi kata sifat, adjective, ada to. Kemudian infinitive juga dapat diletakkan setelah kata benda ya. Nah, seperti ini the first person. Nah, ini kan kata benda, noun to walk. Nah, itu ya. Biasanya teman untuk frase kata benda ini ya, noun phrase-nya depannya diikuti oleh kata urutan ya biasanya the first, the last, only dan kata urutan lainnya ya. The first person and the last person, the only person begitu. Biasanya depannya ada pengikutnya ya untuk kata urutan ya. Jadi teman di sini kalau a baby first, nah ini ada first nih. Tit. Nah, berarti untuk konteks kalimatnya itu tepatnya pakai to appear ya. Are generally in the lower incisors. Nah, incisor ini gigi seri teman ya. Nah, gigi seri. Nah, maka teman untuk konteks kalimatnya adalah gigi pertama bayi ya, yang muncul ya, yang muncul adalah biasanya adalah gigi seri ya, gigi seri yang bawah nih ya, gigi seri bawah. Jadi begitu teman ya. Jadi teman kalau di kalimat ada mengandung kata urutan sini ya, urutan dan kemudian diikuti oleh kata benda, biasanya itu akan diikuti oleh to infinitif ya, to appear, maka appear-nya adalah verb 1 atau dalam bentuk dasar gitu ya. Teman nomor 4 ya, saya kira jelas nomor 4. Nah, teman nanti yang pengen latihan lebih banyak lagi bisa mengunjungi maksimaas.com, link ada di deskripsi. Teman bisa nanti buat akun dulu yang belum punya akun atau login yang sudah punya akun, nanti bisa mengakses di dashboard ada tryout Combo 9 bahasa Inggris dan Learning Agility ya. Dapat 6 paket tryout bahasa Inggris sama 6 paket tryout Learning Agility dan dapat full pembahasan dan juga soal bisa di-download supaya bisa dikerjakan di mana saja. Dan nanti teman bisa dapat statistik ya pengerjaan dan yang paling penting teman bisa mendapatkan promo yang banyak kalau pakai kode promo BRSN ya. Dari 140 menjadi 85.400. Jadi nggak sampai 10.000 untuk tiap paket promonya ya. Jadi teman silakan yang pengen membeli paket hemat ya, ada paket 5, ada paket 4 ya, combo 5 combo 4 bisa pakai kode promo ber ASN 2024 ya, hanya beda 2024 saja untuk kode promonya ya. Silakan dicoba untuk promo ini untuk persiapan TPI bahasa Inggris. Sekarang nomor 5 teman, untuk temanya adalah gerund ya, kita berpindah ke gerund. Jadi setelah to infinitif ada gerund. Kalau to itu diikuti oleh verb dasar di satu, maka kalau gerund itu verb ing teman ya, verbal nouns ing, being, going, giving, building ya. Dan biasanya juga bisa diikuti oleh objek, namanya gerund phrase ya, giving directions ya, building a house ya. Jadi contohnya untuk gerund itu seperti dancing is a good exercise. Dancingnya itu gerund sebagai subjek depan ya, karena dancing is subjek, kemudian verb. He enjoys going to good restaurant. Jadi gerund as object of verb ya, jadi objeknya.
Jadi enjoy ini sebagai verb, going-nya sebagai objek ya. Going to good restaurant. Nah, ini adalah satu frase objek. Kemudian gerund juga bisa sebagai objek of preposisi, teman ya. Beda dengan infinitif ya. Kalau infinitif nggak bisa sebagai objek of preposisi. Nah, ini contohnya ya. You can solve this problem by using a calculator, ini bisa. Setelah preposisi biasanya by, in, for itu bisa diikuti oleh ing. Tapi tidak bisa diikuti oleh infinitif ya. By to use nggak bisa ya. By to get nggak bisa. By getting bisa, by using bisa. Begitu ya bedanya kalau ada preposisi di depannya. Pastikan biasanya pakai gerund kalau ada preposisi ya. Nah, teman, kalau di sini ini kan yang diminta adalah depan ya. Bla 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 for a career in dance generally begins. Nah, ini kan ada verbnya ya. Pasti di sini adalah sebuah frase subjek ya. Nah, maka teman, karena di sini depan cocoknya adalah pakai gerund yang training ya. Jadi training for a career in dance generally begins. Jadi training sebagai untuk subjek utamanya ya, for a career ini adalah menerangkan frase yang menerangkan trainingnya. Training for a career in dance generally begins at an early age. Ya, begitu ya teman ya. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah subjek utama berupa gerund. Sekarang nomor 6 teman, ini adalah penerapan konsep yang nomor 5 tadi ya. Jadi ini adalah gerund sebagai objek of preposisi. Ini yang sering dikeluarkan dan ini juga sering dipakai dalam percakapan sehari-hari teman ya. The most widely used material for package ya. Jadi A ini gak ada masalah karena the most widely used ya. Jadi yang paling banyak digunakan ya, menunjukkan superlatif di situ ya. Jadi benar pakai the. Kemudian widely used gak ada masalah teman ya. Ini kan sebenarnya past participle ya, artinya use ini menerangkan si materialnya ya. Nah, artinya material yang banyak digunakan gitu ya. Nah, jadi pasif ini artinya past participle, maka maknanya pasif ya. Material yang banyak digunakan. Jadi nggak ada masalah. Widely ini kan menjelaskan use materialnya ya. Jadi betul for package. Nah, teman ini ya, ini namanya gerund sebagai object of preposisi. Seharusnya bukan package ya. Kalau ada for biasanya packaging gitu ya. Pakai ing ya, karena gerund sebagai object of preposisi. Consumer goods is cardboard. Jadi ini betul is karena merujuk ke material ya, tunggal betul. Jadi pakai is. Jadi jawabannya adalah yang C teman ya. Adalah penerapan gerund yang berfungsi sebagai object of preposisi. Jadi teman ya, untuk tipsnya dan triknya ini biasanya kalau ada untuk preposisi ya, seperti by, kemudian for ya, in gitu kan. Nah, yang penting ada preposisinya, kemudian di situ diikuti oleh verb, maka verb itu teman ya. Jadi di situ verbnya harus dijarenkan ya, seperti for packaging ya, for getting. Nah, jadi seperti itu untuk maksud dari gerund sebagai objek of preposisi. Itu ya untuk tips dan triknya untuk pengerjaan gerund. Nomor 7 teman sama ya, ini masih gerund sebagai objek of preposisi, maka teman yang letak kesalahannya adalah di bring-nya ya sebenarnya. Ini kan ada in sebagai preposisi kan, maka jelas setelah preposisi ya, ini adalah harus pakainya gerund ya, untuk verbnya adalah verb gerund gitu kan. Ini harusnya bringing teman ya, bringing bukan bring saja. Nah, sebenarnya can be more efektif ya, ini betul karena kalau more harusnya diikuti oleh then. Tadi betul ya, more efektif betul juga karena ini efektif adalah lebih dari dua suku kata ya, dua atau lebih suku kata, maka pakai more. Any other betul, other diikuti any betul ya. Jadi bisa diikuti oleh kata benda tunggal kalau diikuti oleh seperti any, many, so gitu ya. Maka teman nih bisa dicek di video sebelumnya ya tentang penggunaan kata other, another gitu. Vividly nggak ada masalah teman ya, karena kata adverb bisa diletakkan sebelum kata verb kerja ya. Nah, jadi di sini kata kerjanya ya, yang digunakan adalah kata kerja gerund di situ, bringing back memories. Jadi begitu teman ya untuk soal nomor 7, jadi adalah penggunaan gerund sebagai objek of preposisi di situ. Jadi teman, vividly ini biasanya pengecoh aja ya. Nah, ini kan nggak setelah preposisi, tapi ada vividly. Ini nggak ada masalah ya, karena adverb itu bisa diletakkan di mana saja. Nomor 8 teman, sleeve bearing sled pistons to move back and forth. Ini temanya adalah simple form teman ya. Jadi setelah ada infinitive to, kemudian ada gerund pakai ing. Sekarang itu bentuk dasar kata kerja ya.
Nah, kapan kita harus memakai bentuk dasar kata kerja? Ketika ada causative verb seperti have, make, let, ya, atau frase would rather. Contohnya, Mark had the carpenter repair. Nah, itu lah. Ya, jadi Mark menyuruh ya, menyuruh tukang kayu ya untuk membenahi si pintunya gitu. Atau his father makes him study. Penny let her son go ya, should rather go. Nah, ini artinya would, ada namanya would rather. She would rather go jogging. Nah, ini jarannya di sini. Jarannya adalah verb ing setelah go ya. Nah, setelah go jogging, then use the exercise machines. Jadi teman di sini karena ada kata kunci let ya teman ya. Let-nya itu ya bener ya, let bener, tapi yang keliru adalah ini to move-nya teman. Karena let itu harus diikuti oleh simple form ini ya, let. Jadi setelah let harusnya adalah seperti go tadi ya. Verb satu tidak boleh embel-embel to. Jadi teman sleeve bearing ini nggak ada masalah, sleeve-nya ini adalah mananya kayak di mesin tuh ya. Bearing ini adalah seperti bantalan begitu ya. Nah, bantalan. Jadi itu nggak ada masalah, sleeve menjelaskan si bantalannya. Nah, ini let pistons, let-nya betul. Kemudian move-nya yang keliru ya teman. Nah, itu untuk konsepnya. N-nya nggak ada masalah ya, karena back and forth ya, bolak-balik intinya back and forth itu ya. Nomor 8 tentang simple form. Nah, terakhir teman, jadi di sini jadi sebagai object of verb ya. Kadang teman-teman ada dua verb yang digandeng kayak tadi ya, go jogging. Nah, kapan kita pakai go, pakai to gitu kan. Kemudian go pakai gerund. Nah, ini yang sering ditanyakan teman-teman ya. Nah, untuk soal ini saya berikan beberapa kata kerja yang digunakan dengan gerund ya. Artinya begini, seperti enjoy teman ya, enjoy watching gitu ya, bukan enjoy to watch. Nah, enjoy watching TV, enjoy watching movie, ya, bukan enjoy to watch TV. Jadi kalau ada kata-kata ini maka diikuti oleh ing, ya. Tapi kalau ada kata-kata yang tengah ini, ya seperti agree, aim, dan ini kebetulan ada permit teman ya. Nah, permit maka harus diikuti oleh to, ya, permit to gitu ya. Dan untuk simple form jelas sudah kita bahas di soal sebelumnya, have, let, ini ya, kemudian make, would rather. Jadi teman, sini kan kesalahannya ada di sini, kan ada permit ya. A feeding animal ini nggak ada masalah. Feeding menjelaskan si animalnya ya. Nah, ini present participle. Kemudian will usually permit competitor. Nah, ini harusnya bukan approaching ya, tapi to approach, karena ini kan ada verb di sini teman. Nah, verb kemudian juga diikuti oleh verb juga ya, permit competitors. Nah, ini harusnya adalah to approach karena permit maksudnya di sini. Jadi kata kerja digunakan setelah infinitif ya, atau dengan infinitif adalah salah satunya adalah permit ya, permit to approach. Jadi jawabannya adalah yang B. Of which nggak ada masalah ya teman, karena the boundaries of which are called its feeding territory. It juga menjelaskan certain area tadi ya. Nah, certain area. Jadi adalah tunggal, maka pakainya it's, betul ya teman. Oke, teman, nomor 9 adalah penggunaan beberapa ya. Kapan pakai gerund ing, kapan pakai to, dan kapan pakai simple form. Jadi, teman, saya kasih tips and triknya ya, ini ringkasannya. Jadi, teman nggak perlu dihafal, tapi kadang nanti kalau udah dibiasakan dengar itu akan tahu sendiri ya. Oh, ini gerund, oh ini itu infinitif gitu. Nomor 10 teman ya, silakan dibuat PR. Ini ada satu soal yang berkaitan dengan materi tadi. Silakan dijawab yang mana, apakah A, B, C, D itu ya. Nah, ini buat PR, tulis di kolom komentar. Nanti akan coba kita review teman untuk soal ini ya. Nah, mana ini kira-kira yang keliru? A, B, C, D, K. Nanti kita akan review di kolom komentar. Jadi kita akan ketemu lagi di next video untuk materi yang lain. Jadi teman, semoga lancar persiapannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.